Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat Pendidikan Pecahangon yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami sudah sampai di puncak Bukit Gado-Gado dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Walaupun napas terengah-engah. Dan pada kesempatan ini kita akan coba untuk melakukan tadabbur alam sebagaimana yang pernah kami sampaikan di episode sebelumnya. Ya, sebagaimana yang sudah dipublish di episode sebelumnya bahwa kita telah melakukan perjalanan di episode petualangan 5 petualangan ya Pak Bati ya, 5 petualang. Tapi waktu itu belum sempat tadabbur. Nah, kita akan coba sekarang untuk melakukan tadabbur alam dan ada 2 sesi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah latihan olah nafas. Dan yang kedua energi healing. Ya, perkiraan masing-masing itu waktunya sekitar 15 menit. Nah, kita akan mulai yang pertama yaitu latihan olah nafas. Dalam rukun Islam itu kita diwajibkan untuk mengikrarkan rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin sudah ribuan kali ya kita mengucapkan kalimat syahadat dari kecil dulu kan, termasuk dalam sholat. Tapi apakah selama ini kita sudah merasakan kalimat syahadat yang kita ucapkan itu? Karena sebagian mengucapkan kalimat syahadat masih dalam ucapan atau sebatas ucapan lisan di lidah, tapi belum merasakan. Nah, padahal dalam kalimat syahadat itu kan kita bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, 2 persaksian ini harus kita rasakan. Apakah itu disaksikan kalau kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, karena kita nggak mungkin bisa menyaksikan wujud Allah, ya yang kita saksikan adalah bukti-bukti kebesarannya. Nah, begitu juga kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka kita harus rasakan bagaimana penderitaan Rasulullah di dalam memperjuangkan Islam ini, bagaimana susah payahnya. Jadi tidak hanya senangnya saja, tapi susah payahnya juga. Ya, bahkan bila perlu kita menghadapi resiko untuk kehilangan nyawa. Ya, walaupun gak harus kehilangan nyawa, tapi resiko itu kan pasti ada. Dengan keberanian menghadapi resiko itu, maka kita akan teruji dan tidak akan goyah iman kita hanya karena diancam atau ditakut-takutin. Ya, tidak akan goyah iman kita hanya diancam karena tidak dikasih gaji. Tidak akan goyah iman kita hanya karena diancam tidak akan dapat fasilitas. Untuk bisa menyaksikan persaksian ini tentu perlu proses yang panjang. Nah, maka salah satu caranya adalah dengan melatih diri. Nah, salah satunya adalah dengan olah nafas ini.
Nah, apa kaitannya olah nafas ini dengan persaksian itu? Dalam olah nafas ini kita akan melatih diri kita untuk bagaimana kita merasakan udara yang kita hirup ini kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh kita. Kita akan saksikan bagaimana Allah bekerja sehingga udara yang kita hirup ini bisa bermanfaat dalam tubuh kita, masih masuk ke dalam aliran darah, masuk ke dalam otot, masuk ke dalam daging, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan umur sepanjang seperti ini. Karena kalau 1 detik saja tubuh kita nggak mendapat pasokan oksigen, maka tubuh kita akan ya bisa saja kehilangan nyawa, ya kan. Ada kalau cuma 1 menit saja kita kan kekurangan darah dan kekurangan oksigen, dan akibatnya darah tidak akan berjalan dengan lancar dan ujung-ujung nanti akan pada kematian. Nah, jadi saya mengajak sahabat Pendikar Bocah Ngon, baik yang di sini maupun yang menyaksikan di rumah, bagaimana kita melatih dengan cara olah nafas ini. Jadi saya mengajak nanti kita akan ada berapa macam nafas yang kita kenal. Yang pertama kan nafas perut, kemudian nafas dada. Ya, kalau hidung kan untuk tarik nafas. Jadi ada nafas dada, ada nafas perut. Ya. Dan ada satu lagi adalah gabungan dada dan perut. Nah, jadi kita akan coba satu-satu nanti. Berarti ada 3 kali. Masing-masing kita coba 5 menit, berarti lebih kurang nanti 15 menit kan. Nah, kita akan mulai nanti dengan napas perut dulu, kemudian setelah itu napas dada, dan setelah itu gabungan. Nah, setiap nanti kita tarik nafas, jadi tarik nafas dalam-dalam, kemudian ditahan untuk beberapa saat semampunya. Ya, ditahan beberapa saat semampunya, dan ketika ditahan itu usahakan kita rasakan bagaimana udara dalam tubuh kita itu bekerja. Kalaupun nggak bisa merasakan, bayangkan saja udara ini masuk, diserap ke dalam darah, ke dalam otot, ke dalam daging, mengalir ke tubuh. Setelah itu baru keluarkan. Keluarkannya jangan keluarkan sekaligus, tapi pelan-pelan dengan cara lidah kita ditekuk. Lidah kita ditekuk ke atas, sehingga ketika napas itu keluar seperti ada suara. Seperti ini contohnya. Nah, sambil bunyi seperti itu. Nah, coba. Jadi napasnya itu keluar tapi tertahan. Jadi lidahnya agak ditekuk ke atas. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, cara napas perut sama napas dada tahu ya? Kalau napas perut berarti perutnya yang dikembangkan. Jadi gini. Nih, kelihatan nggak? Nah, ini napas perut. Hirupnya pakai hidung, keluarkannya pakai mulut. Kalau napas dada, perutnya tetap kempes, dadanya yang kembang. Nah, itu napas dada. Kalau perut dan dada dua-duanya ngembang. Jadi perut sama dada dua-duanya ngembang. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita mulai yang napas perut dulu. Kita nanti tunggu aba-aba supaya serentak. Oke, mulai. Kalau bisa duduknya yang rileks, santai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ya, mulai.
Itu percobaan pertama. Ditahan berarti, Bro. Tahan sekuat-kuatnya. Lagi ditahan. Ini nariknya kuat-kuat ya, sebanyak mungkin. Ulang lagi ya. Sekuatnya, Bro. Ditahan selama mungkin. Selama mungkin. Nggak apa-apa. Ini baru sekali. Coba lagi. Mulai. Terasa nggak bagaimana udaranya itu mengalir dalam tubuh kita? Sekali lagi untuk napas perut. Oke, 3 kali cukup ya. Iya. Duduk bersih. Sekarang yang kedua, napas dada. Oke, siap. Ini nggak bisa. Hah? 2 detik cuma tahan. Ya, mulai napas dada. Bismillah. Ya, mulai. Rasa segar ya? Segar kan? Oke, terakhir napas dada dan perut. Ini dua-duanya dikembangkan. Ya, mulai. Alhamdulillah. Ini olah napas ini kalau kita lakukan rutin itu bisa menyegarkan badan dan meningkatkan akselerasi sel otak. Di sel otak kita jadi lebih giat bekerjanya, lebih aktif. Karena semakin perkembangan zaman ini dengan berbagai perubahan kualitas makanan, kualitas udara, maka semakin lama sel otak manusia itu kualitasnya semakin lemah dan akselerasinya juga semakin lemah. Itu makanya kualitas manusia pun juga makin berkurang, sehingga lama-lama dia lebih cenderung ke materialis, spiritualismenya kurang. Nah, itu karena berkurangnya kualitas sel otak. Nah, jadi dengan cara olah nafas ini kita meningkatkan kembali akselerasi sel otak itu supaya tingkat spiritualis kita juga akan lebih kuat lagi. Oke, sekarang kita akan lakukan yang kedua. Ini adalah praktek energi healing. Energi healing ini ya sama seperti latihan olah nafas juga untuk penyembuhan. Jadi untuk penyembuhan tubuh kita supaya lebih segar, supaya lebih sehat. Ada nggak yang punya sakit perut, sakit pinggang? Yang kemarin Prof, yang mual. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ini tersembuhkan. Jadi di energi healing ini nanti kita akan berdoa, dimulai dengan Al-Fatihah, diulang sampai 7 kali. Ya, nggak usah pakai amin, aminnya terakhir aja. Kemudian setelah Al-Fatihah dilanjutkan dengan 3 kul, masing-masing 3 kali. Jadi
Itu kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Setelah itu disambung dengan ayat kursi sekali aja. Dan nanti kalau belum ada aba-aba berhenti, silakan disambung dengan doa lain sesuai hajat masing-masing. Ya, doa termasuk doakan orang tua, doakan keluarga, doa minta sehat. Nah, nanti selama baca dari Al-Fatihah sampai bacaan terakhir nanti, sambil diniatkan dalam hati, minta sama Allah supaya kalau ada sakit disembuhkan. Yang ada sakit perut supaya diangkat sakit perutnya, yang ada sakit kepala diangkat sakit kepalanya. Nah, kalau nanti terasa fenomena di dalam tubuh, rasakan saja, nikmati. Ya, jadi jangan dilawan, jangan cemas ya. Ikuti saja dan nikmati itu. Jadi masing-masing nanti mungkin akan merasakan fenomena yang berbeda. Oke, siap? Siap. Oke, luruskan niat, kita ikhlaskan hati. Kita baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah selesai. Ada yang dirasakan? Segar. Segar soalnya. Memanas. Rasa panas di dada. Vicky, ada terasa selain segar? Energinya balik lagi. Hah? Lebih segar ya. Lebih segar. Ayat? Ruang segar aja. Hah? Jadi Jadi di alam nih segar, Prof. Tadi ada agak Orang ini minta hah? kayak minum-minum gitu. Kayak gini. Enggak minum-minum. Mami apa yang rasain? Di perut tadi muter-muter. Mutar-mutar. mual. Itu pas kaku kan. Ah, Itu udah normal lagi. udah lebih enak berarti. Itulah tadi bagaimana Allah memenuhi doa kita. Jadi doa itu kan bisa 3 cara Allah mengabulkan. Ada yang cara langsung, ditunda, dan diganti. Nah, tadi kita baru mempraktekkan doa yang langsung dikabulkan. Nah, seperti itulah Allah mengabulkan doa kita langsung. Kita minta sehat dan Allah langsung bekerja melalui para malaikatnya yang alis di dadanya sampai terasa panas, yang romi perutnya sampai terasa muter-muter. Nah, insya Allah itu adalah baru proses ketika Allah dengan mengutus malaikatnya untuk mengembalikan aliran darah kita sehingga Vicky bisa lebih segar badannya. Tadi doanya minta supaya bisa segar, bisa turun ke bawah dengan selamat. Ya, udaranya bisa lebih lancar. Nah, jadi itulah salah satu cara kita untuk bisa merasakan syahadat kita itu. Bagaimana Allah mengurusi kita tiap hari tanpa pernah berhenti, tanpa pernah istirahat. Nah, terakhir sebagai penutup, ini ilmu sufi juga ini. Kenapa kita merasa dingin? Ini kalau pagi kan di sini dingin kan, sekarang itu ya masih dingin kan. Apalagi kalau ke Bukit Tinggi sana dingin. Kenapa merasa dingin? Karena udaranya dingin. Karena di puncak, agak di ketinggian, Bro. Karena kita makin mendekat ke atas. Itu kalau secara ilmiah karena ketinggiannya. Tapi kan belum tentu juga, walaupun tempatnya dingin, kita merasa dingin kan belum tentu. Jadi sebetulnya kita merasa dingin itu karena kita hati kita itu karena mencari kehangatan, karena kita mau berlindung pada rasa hangat, makanya badan kita terasa dingin.
ketika dingin kita mau nyari hangat. Itu yang membuat kita dingin. Begitu juga kalau kita panas. Kenapa kita merasa panas? Karena yang kita cari adalah rasa dingin. Maka badan kita panas. Maka kalau nggak akan merasa kedinginan, bersahabatlah dengan rasa dingin. Kalau nggak akan mau merasa kepanasan, bersahabatlah dengan rasa panas. Manusia kan selalu ingin memenuhi hawa nafsunya. Ketika Allah ngasih A, kita maunya B. Bertentangan. Kita kayak Allah ngasih hujan, kita maunya panas. Nggak mau nerima ya, Prof. Kita Allah ngasih panas, kita maunya hujan, kan gitu. Itu yang membuat hati kita jadi gelisah, Nggak menerima. nggak ridho dengan keputusan Allah itu. Nah, jadi itu rumusnya. Kalau nggak ingin merasa kedinginan, bersahabatlah dengan rasa dingin. Makanya gimana rasanya kalau maunya apa? Kalau kita pergi ke daerah yang dingin, ke gunung atau ke Bukit Tinggi aja lah, supaya nggak kedinginan gimana? Coba kalau pergi ke Bukit Tinggi terus pakai jaket, pasti kedinginan terus. Buka aja baju. Karena kita mencari kehangatan. Terima aja. Maka supaya nggak dingin, ketika di tempat dingin, sebelum subuh itu mandi air dingin. Iya, Bro. Betul itu, Bro. Kita udah menyatu dengan dinginnya. Nah, maka kita akrab dengan dingin, nggak perlu lagi pakai jaket. Saya kalau pulang kampung gitu, Jadi dia apa dingin yang di kampung saya kan dingin. Iya, Bro. Nah, itu pagi sudah mandi air dingin. Tapi kalau mandinya air panas terus pasti kedinginan terus. Nah, begitu juga kalau kita di tempat panas. mandinya air hangat terus. Ah, Minumnya air hangat. nah, Dalam jadi hidup juga kayak itu ya, Prof. akrablah dengan situasi di sekitar kita. Nah, makanya sebetulnya dingin itu sebetulnya tidak ada ketika kita sudah akrab dengan rasa dingin itu. Panas pun sebetulnya juga nggak ada kalau kita sudah akrab dengan panas. Dan kalau kita kejar terus, panas dingin juga nggak ada panas dingin itu. Lalu yang ada apa? Yang ada adalah zat yang membuat panas dan dingin itu ada. Maka supaya tidak merasa panas dan tidak merasa dingin, dekatlah dengan yang membuat panas dan dingin itu ada. Siapa itu? Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan. Akan selalu ridho, akan selalu bahagia. Mau panas, mau dingin, mau pandemi, mau nggak ada gelisah. Mau musibah apapun ya, Bro. Nggak ada kekhawatiran, nggak perlu vaksin. Nah, itu kalau orang yang dekat. Selama ini orang Indonesia menurutnya sama cara berpikir orang Barat yang nggak kenal Allah. Masa kita mau menurut pikiran mereka terus? Padahal kita kan punya Rasulullah sebagai panutan. Kita punya Allah sebagai yang harus kita sembah. Nah, maka kembalilah kepada tauhid kita. Nah, demikian sahabat pendidikan Bojangan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa menambah keyakinan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, dan termasuk supaya menambah kekuatan tubuh kita dan tubuh kita kembali sehat. Amin. Amin. Dan saja, semoga bermanfaat. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kembali untuk Sahabat Bocangon. Yes. Sahabat penjaga Bocangon. Yes. Mantap. Mantap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Alhamdulillah. Mantap.
kan biar Kita bawahnya aja lagi, Bro. Ya, itu jauh. Iya, no, coba jaga kejauhan. Jam kira 10 ya. Jangan, mantap. Jam 2 nih sampai ke orang Jumat kan. kita- Orang Iya. Jumat salah ya. Kita susul aja orang tuh langsung. Alhamdulillah, kita sudah selesai tadabbur alam di atas puncak. Pencet apa itu lagi? Kamera itu. Sia. Rombongan tadi, Bapak bisa angon tadi. Mana? Ada. Itu yang salah-salah Enggak iya. Kurang lain. kita balik ke bawah lagi, Bro. Ya, bawah lagi. Ayo. Terus tadi cepet deh. Kurang Jumat salah. Kita situ jam 2 sampai, Mak. Ah, itu dulu itu.